Oke, baik. Halo semuanya. Perkenalkan saya Radita dari Universitas Politeknik Negeri Lampung dengan jurusan Teknologi Informasi, program studi Teknologi Rekayasa Internet. Untuk saat ini saya di semester 4. Saya punya ketertarikan besar pada teknologi ya. Terutama bagaimana teknologi ini bisa membantu orang belajar lebih efektif dan menyelesaikan masalah nyata di lingkungan kampus. Oke, kita langsung masuk menjawab soal. Nah, soal pertama adalah apa yang paling kamu sukai dari inovasi teknologi atau budaya perusahaan Google? Mengapa menjadi Google Student Ambassador adalah cara terbaik bagimu untuk menyalurkan antusiasme di kampus? Nah, jawaban saya yang paling saya sukai dari Google ini adalah budaya inovasinya yang fokus pada impact teknologi yang bukan hanya canggih, tetapi juga ini benar-benar memudahkan banyak orang. Saya juga itu suka cara Google ini mendorong budaya eksperimen dan grow mindset. Jadi kita ini bisa terbiasa mencoba, gagal cepat, lalu kita memperbaikinya seperti itu. Nah, buat saya menjadi Google Student Ambassador adalah cara terbaik untuk menyalurkan antusiasme. Itu karena saya bisa menjadi penghubung antara teknologi Google dan mahasiswa di kampus. Saya ingin membantu mahasiswa bukan cuma jadi pengguna, tetapi juga bisa lebih produktif dan kreatif dengan memanfaatkan tools Google. Mulai dari belajar, kolaborasi, sampai bikin solusi nyata untuk problem di sekitar mereka. Kita lanjut aja ke soal kedua ya. Nah, jadi untuk soal kedua adalah saya akan bikin bukan soal dulu ya. Bayangkan kamu membuat cara Touch and Chill di kampus. Sebutkan satu kegiatan interaktif out of the box yang akan kamu rancang agar acara ini berkesan dan mendorong interaksi mahasiswa dengan teknologi Google. Nah, jawaban saya akan bikin sesi yang bernama AI Prom Battle Touch and Chill Edition. Nah, peserta ini dibagi menjadi kelompok kecil, lalu saya beri tantangan yang dekat dengan kehidupan kampus. Misalnya bikin ide di kegiatan kampus yang lebih efektif, rencana konten edukasi, atau solusi masalah sederhana seperti manajemen waktu belajar. Nah, jadi untuk setiap kelompok ini harus menggunakan teknologi Google, misalnya seperti Gemini, lalu Google AI, untuk membantu menyusun ide, membuat struktur, dan menghasilkan output terbaik. Setelah itu, tiap kelompok presentasi singkat 1 menit, lalu kita voting oleh pakai live Google Form ya. Konsepnya itu santai aja, seru, kompetitif, tapi tetap hands on. Jadi peserta ini benar-benar mencoba teknologinya, bukan cuma dengerin sebuah teori doang. Oke, kita lanjut ke soal ketiga. Ceritakan contoh masalah yang pernah kamu hadapi dan bagaimana kamu menyelesaikan dengan cara kreatif atau tidak biasa, serta jelaskan proses pemikirannya. Untuk saya sendiri, salah satunya pengalaman saya berpikir out of the box adalah saat tugas dan deadline datang bersamaan. Biasanya saya menyelesaikan dengan kerjain yang gampang dulu atau begadang, tapi itu bikin capek dan hasilnya itu kurang maksimal. Nah, akhirnya di sini saya sedikit mengubah cara pikir saya. Yang pertama, saya pecah di semua tugas menjadi langkah kecil yang jelas, seperti bikin outline, cari referensi, lalu kerjakan per bagian. Nah, jadi yang bagian kedua, saya pakai time blocking, itu dari 25 sampai 30 menit fokus dan 5 menit itu istirahat. Nah, tetapi saya bisa berdasarkan energi. Saat fokus saya tinggi, itu saya kerjakan cukup banyak mikir. Nah, saat mulai turun nih, saya kerjakan yang ringan seperti rapihin dan cek ulang. Nah, ketiga, untuk tugas kelompok ini, kita inisiatif bikin agenda singkat, bagai peran jelas, dan tetapkan output wajib tiap meeting supaya progresnya terasa. Nah, hasilnya saya lebih tenang, tugas selesai lebih cepat tanpa begadang berlebihan, dan kualitasnya lebih rapi. Dari situ saya belajar berpikir kreatif itu bukan cukup mengubah pola kerja dari sistem yang realistis dan konsisten. Nah, kita masuk ke soal yang keempat. Soal yang keempat di sini adalah, jika kamu terpilih sebagai Google Student Ambassador, momen atau pencapaian apa yang akan paling membuat kamu bangga dalam 3 bulan pertama? Apa dampak yang ingin kamu ciptakan di dalam hingga luar kampus? Nah, untuk jawaban saya sendiri ya, yang pasti dalam 3 bulan pertama, pencapaian yang paling membuat saya bangga adalah ketika saya berhasil membangun program yang berkelanjutan. Bukan hanya event satu kali, misalnya saya menjalankan 2-3 kegiatan seperti Touch and Chill, Mini Works,
workshop atau challenge kecil yang membuat mahasiswa mencoba langsung teknologi Google. Nah, saya ingin dampaknya itu terasa di kampus nih. Mahasiswa ini jadi lebih produktif, lebih percaya diri, dan terbiasa kolaborasi dengan tools Google. Di luar kampus, saya ingin mendorong budaya berbagai pengetahuan, misalnya lewat konten edukasi singkat atau kolaborasi komunitas, supaya manfaatnya itu bisa lebih luas. Intinya, saya ingin jadi katalis yang membuat teknologi Google benar-benar dipakai untuk hal nyata dan berdampak. Oke, mungkin cukup sekian ya, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.